Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tentang manipulasi database berkaitan dengan SQL. Mengingatkan kembali bahwasanya perintah SQL itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada DDL, Data Definition Language, ini berkaitan dengan cara membuat database, cara membuat tabel yang berkenaan dengan struktur tabel. Sedangkan DML ini data manipulation language, ini berkaitan dengan mengelola atau memanipulasi data yang ada, mulai dari menginputkan data, memasukkan data, kemudian update atau merubah data, kemudian menghapus data, serta menampilkan data, ya, atau biasanya disebut dengan CRUD, ya, CRUD, create, read, kemudian update dan delete, ya, yang berkaitan dengan data. Kalau berkaitan dengan create dan delete database atau table, itu berkaitan dengan perintah DDL tadi. Kemudian yang ketiga ada DCL, Data Control Language. Ini berhubungan dengan user atau pengguna serta hak aksesnya. Perlu kita ketahui bahwasanya MySQL ini merupakan database multi-user. Artinya di dalam mengelola database itu nanti bisa menggunakan beberapa user dengan hak akses tertentu. Ya, user yang saya maksud di sini adalah user yang berkaitan dengan database, bukan user yang berkaitan dengan aplikasi. Seperti aplikasi web, kemudian kita membuat user login, ya, bukan seperti itu, ya. Nah, ketika kita menginstal MySQL, biasanya kita akan mendapatkan user baru atau satu user, yaitu root, di mana user root ini memiliki hak akses penuh terhadap database MySQL kita. Artinya hak akses penuh itu bisa membuat database, bisa menghapus database, melakukan apapun, bisa membuat user termasuk dan mengatur hak aksesnya, ya. Itu ketika kita menginstal database MySQL, secara otomatis akan mendapatkan user root. Nah, kita langsung mulai, ya. Untuk DCL ini kita akan mencoba membuat user, kemudian mengatur hak aksesnya, kemudian nanti kita coba melihat bagaimana efek dari hak akses yang yang diberikan itu tadi kepada user yang telah dibuat. Nah, ini nanti kita akan menggunakan phpMyAdmin. Saya tidak menggunakan script atau detail dari perintah ini, tetapi di sini saya akan menggunakan phpMyAdmin. Tujuan saya adalah agar Anda mengetahui fungsi dari user ini dulu, ya. Oke, kita akan masuk ke localhost phpMyAdmin. Kebetulan di tampilan saya ini banyak database-nya. Selanjutnya kita menuju user account. User account ini di contoh yang saya di laptop saya ini, komputer saya ini sudah banyak contoh user. Yang pasti nanti di pilihan ini pasti ada user root, ya. Pasti ada user root localhost ini. Ini pasti ada di milik kalian, ya, karena ini user bawaan pertama kali ketika kita menginstal MySQL. Oke, kita akan membuat satu user baru, ya. Satu user baru, kita masuk ke scroll ke bawah. Di sini ada tombol add user account, kita klik. Kemudian kita isi nama usernya. Saya akan membuat user dengan nama user 1, ya, user 1. Kemudian hostname. Hostname ini defaultnya ini persen. Persen itu artinya bahwasanya user ini nanti bisa digunakan untuk mengakses database MySQL ini dari komputer lain, dari komputer luar, ya. Dari komputer dengan IP apa saja, ya, dengan IP apa saja. Nah,
umumnya di sini hostname-nya itu menggunakan localhost. Artinya kalau localhost seperti ini, bahwasanya user satu ini hanya bisa mengakses database MySQL kalau dia menggunakan localhost. Umumnya hostname ini berisi dari alamat IP server ya, localhost maupun alamat IP server. Kalau berisi alamat IP server misalnya 192.168.1.2, misalnya 2 ini alamat server, berarti nanti yang bisa masuk ke user ini hanya bisa masuk ke MySQL, bisa mengakses MySQL kalau dia menggunakan IP 192.168.1.2. Oke, di sini saya gunakan localhost, kemudian password 123.123. Kemudian di sini kita dihadapkan dengan global privilege ya, global privilege. Saya tidak akan memberikan hak akses dulu ya. Kita lihat bagaimana hasilnya user itu kalau tidak diberi hak akses sama sekali. Oke, kita klik go. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba user ini menggunakan aplikasi Navigat. Aplikasi Navigat ini bisa bisa di download di e-learning. Kemudian saya akan menggunakan MySQL, membuat koneksi baru MySQL. Kemudian di sini saya akan berikan nama connectionnya yaitu test user 1. Nama koneksi ini terserah. Kemudian hostname atau IP address itu kita gunakan localhost. Username-nya kita menggunakan user 1 sesuai dengan yang kita buat tadi, dan passwordnya adalah 123. Kita coba klik tombol test connection. Nah, connection successful, ini berarti sudah terhubung. Kemudian kita OK. Nah, sehingga di sini kita akan ada nama koneksi test user 1 yang barusan dibuat tadi. Kita double klik. Di sini muncul select command denied ya. Ini karena belum punya hak akses sama sekali ya, sehingga kalau kita OK, di sini mungkin yang tampil adalah beberapa dua database, di mana dua database ini adalah database sistem bawaannya MySQL ya, Database yang lain yang seperti akademik, BK, dan di sini banyak sekali database ini tidak tampil di sini. Kenapa? Karena user yang kita buat ini tadi belum diberi hak akses sama sekali. Dia hanya bisa melihat database dari bawaannya MySQL sistem ya. Oke. Selanjutnya kita akan klik user account lagi, kita akan memberi hak akses ya. Kita akan memberi hak akses. Kita cari user 1. Kemudian kita klik edit privilege. Kemudian di sini kita coba ini data ini kita klik ya. Kemudian go. Oke. Selanjutnya kita coba refresh ini. Nah, refresh. Belum ada data sama sekali ya. Oke. Ya itu kenapa tadi belum muncul. Ini butuh kita close dulu, baru kita double klik lagi, sehingga di sini akan muncul database yang ada ya. Kita bisa mengakses salah satu database yang ada, misalnya di PCPD. Kemudian kita coba mengakses salah satu, misalnya Bobot. Nah, oke. Kemudian database yang lain,
misalnya akademik, kemudian di sini ada mahasiswa. Ya, ini bisa terbuka. Oke, kita coba kembali ke mana? Privilege dari user 1. Nah, di sini untuk masalah data terceklik semua, sehingga user ini itu bisa melakukan select atau menampilkan data, bisa menampilkan insert atau menambah data, update, merubah data. Kita akan coba ya. Kita akan mengupdate data. Misalnya di sini saya ubah Rahmat Hidayat, maka ini bisa berubah, namanya berhasil diupdate. Nah, sekarang bagaimana jika update ini kita hilangkan checklistnya? Oke, kemudian kita simpan, go. Oke, sekarang kita buka lagi Rahmat Hidayat, ini selamat, kita coba tambahkan m titik selamat. Nah, ketika mau update, di sini muncul pesan update comment denied. Artinya perintah update ini tidak diperbolehkan oleh user 1 ini ya. Karena tadi kita membatasi hak akses di sini update. Dari sini saja bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya misalnya ketika kita ingin membuat user yang akan diberikan kepada orang lain, agar orang lain itu tidak bisa memanipulasi, tidak bisa merubah data kita, cukup kita hilangkan update, kita hilangkan insert agar tidak bisa menambahkan data, kita gunakan hilangkan delete agar tidak bisa menghapus data ya. Kemudian bisa perintah file ini juga bisa kita hilangkan ya, tergantung kebutuhan. Oke, di sini perintah delete masih ada. Oke, kita coba akan menghapus salah satu data nomor 8 ini. Oke, ini enggak jadi di update, tapi saya akan melakukan hapus, delete. Oke, bisa terhapus. Kita coba lagi, hilangkan delete, go. Sekarang kita hapus nomor 7 ini, delete. Kita refresh dulu. Kita coba go lagi. Kemudian nah, ini tadi belum di refresh ya, kita buka, kemudian ini kita hapus. Nah, sekarang sudah di delete, perintah delete ini tidak diperbolehkan oleh user 1. Oke, kemudian sekarang akan saya jelaskan di struktur. Ketika di struktur ini ya, ada create, ada alter. Ketika create ini ada di checklist, berarti user ini berhak membuat table atau membuat database. Kemudian alter ini berarti berhak merubah, membuat indeks, menghapus, kemudian membuat table temporary dan seterusnya ya. Jadi struktur ini yang berkaitan dengan struktur. Oke. Nah, ketika di sini saya tidak ada cek atau tidak diperbolehkan melakukan struktur yang ada di sini. Nah, kita akan coba apakah di sini bisa membuat tabel baru. Saya akan klik new table, kemudian misalnya ID, nama akan saya simpan menjadi dosen. Oke. Nah, di sini juga ditolak, create comment ini tidak diperbolehkan untuk user 1. Oke, jadi privilege di sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan menghapus semua privilege yang ada di sini. Kemudian go. Nah,
Kemudian kita akan masuk ke di sini ada pilihan global dan ada pilihan database. Ya. Di posisi global ini tidak diperbolehkan sama sekali, tidak ada hak akses. Kemudian di database ini kita akan mencoba memilih salah satu database yang ada. Ini artinya begini. Ketika kita nanti memilih salah satu database di sini, artinya user satu ini nanti hanya bisa mengakses database yang kita pilih. Di sini saya akan coba pilih database akademik, kemudian saya klik go. Oke. Nah, user ini sudah hanya diperbolehkan untuk akses database akademik. Nah, di database akademik ini dia berhak ngapain saja. Nah, kita bisa mengaturnya. Kita apakah berhak mengakses ini, select, insert dan seterusnya, apakah berhak membuat struktur, ya. Bisa kita pilih di sini, bisa kita tentukan. Oke, go. Oke, kita coba lihat di sini. Awalnya ini tadi seluruh database ini muncul ya. Sekarang kita close dulu. Kemudian kita double klik lagi. Nah, sekarang pilihannya di sini hanya ada satu database, yaitu database akademik. Ya, dikarenakan tadi di posisi ini kita hanya memberikan hak akses itu untuk database akademik saja. Kalau kemudian kita ingin menambahkan database yang lain, bisa kita klik database lagi. Ya. Atau kita klik dulu user account. Selanjutnya masuk ke user lagi, edit privilege. Kemudian kita klik database. Nah, di sini sudah ada tadi, ada database akademik yang bisa dengan hak akses atau privilege bisa melakukan select, insert, update dan seterusnya. Sekarang saya akan menambahkan lagi, misalnya CMS sekolahku. Ya, kita tambahkan satu database lagi. Go. Di CMS sekolahku ini hanya bisa melakukan select, ya. Maka kita coba lihat hasilnya. Di Navigat kita close dulu, kemudian kita double klik lagi. Nah, di sini sudah dua database yang tampil untuk user satu ini, yaitu database akademik sama database CMS sekolahku. Dimana di database akademik ini tadi berhak membuat tabel, berhak menambahkan data dan seterusnya. Kita coba untuk menambahkan data 6. Nah, bisa ditambahkan. Sedangkan kita lihat untuk privilege yang database CMS sekolahku, kita coba buka CMS sekolahku. Ini ada misalnya salah satu ya, kita coba banner. Oke, kita akan menambahkan data. Coba foto. Sebentar, kita cari misalnya option ya, kita akan menambahkan data atau kita mengganti ini saja. Nah, ini tidak bisa, apalagi ketika kita menambahkan data. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, ini contoh satu user untuk mengakses dua database dengan privilege yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini. Jadi apa namanya, kesimpulan tentang user ini ya, bahwasanya user itu untuk memberikan hak akses itu ada beberapa tingkatan ya. Ada tingkatan global. Tingkatan global ini ketika tidak ada hak akses sama sekali, maka dia
tidak akan bisa menampilkan seluruh database yang ada, karena privilege yang ada ini mewakili seluruh database yang ada di MySQL kita, di server kita. Sedangkan ada privilege yang database. Privilege database ini memberi hak akses user pada database tertentu, ya. Nah, pada database tertentu dengan privilege atau hak akses sendiri-sendiri. Ya, contohnya ini tadi database akademik, ini privilege-nya full atau lebih banyak. Kemudian CMS sekolahku privilege-nya hanya select. Kemudian di sini ada change password, ini untuk mengubah password. Kemudian ada login information, ini berhubungan dengan informasi user, apakah kita akan merubah nama user atau hostname-nya. Oke, demikian materi yang berkaitan dengan user MySQL dan privilege atau hak aksesnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.